Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyiapkan buat kami firman yang akan memberikan kepada kami pengertian, renungan untuk kami memasuki hari-hari di hadapan kami. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, dan biarlah firman-Mu boleh menyentuh hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Sehingga sore hari ini Tuhan, kami boleh semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan segera memasuki tahun 2022. Beberapa waktu ini saya berdoa dan minta apa yang Tuhan akan lakukan ataupun apa yang saya dan kita semua harus lakukan di tahun 2022. Tahun yang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, tapi satu hal kita percaya bahwa kita tetap punya Tuhan yang tidak berubah, yang terus akan menyatakan dirinya. Karena itu ketika saya berdoa, saya mendapatkan satu pesan Tuhan yang akan menjadi satu kekuatan di tahun 2022, yaitu dari Mazmur 23 ayat 6 bagian A. Dikatakan demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi pesan Tuhan yang akan disampaikan memasuki tahun yang 2022, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti kita. Satu janji yang luar biasa yang membuat hati saya sangat bersuka cita, karena percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan ini menjadi satu jaminan kekuatan buat kehidupan kita. Memasuki tahun yang baru, kita tidak tahu, walaupun begitu banyak orang-orang akan mengatakan, dan bahkan hamba-hamba Tuhan juga mendapatkan ini bukan tahun yang mudah dan bahkan itu merupakan tahun kegelapan. Tetapi ada janji Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan siapa? Tentu saja kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bahwa Allah itu akan mengikuti hidup kita dengan kebaikannya, dengan kebajikannya, dengan kemurahannya. Dan itu sangat memberikan kepada kita semua kekuatan. Saya percaya dan saya merindukan semua keluarga Gracia akan memegang janji Tuhan ini untuk memasuki tahun 2022. Ada begitu banyak bahwa pandemi ini belum berakhir, dan bahkan berita-berita yang ada seringkali membuat kita ragu, membuat kita khawatir, membuat kita tidak mantap untuk memasuki tahun yang baru. Tapi mau tidak mau kita sedang berjalan menuju tahun yang baru itu. Mari kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu selalu punya rencana, dan rencana dan rancangannya selalu baik bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu yang akan mengikuti hidup kita. Wah, kalau begitu enak sekali ya. Kita akan dijamin oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tentu saja iya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita, adalah ketika kita ada dalam satu koridor tertentu, yaitu bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan itu bisa selalu mengisi hidup kita. Ketika pemazmur, dalam hari ini Daud, bermazmur dan menyatakan di dalam ayat 1 bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan di sini kita bisa belajar dan mengerti bahwa ketika Tuhan itu menjadi gembala kita, maka kebaikan dan kemurahannya saja yang akan mengikuti hidup kita. Di dalam satu terjemahan Amplified Bible itu dikatakan bahwa The Lord is my shepherd, to feed, to guide, and to shield me. Jadi Tuhan itu akan menjadi gembala kita, dan Dia akan memberikan kita makanan, Dia akan memimpin kita, dan Dia juga akan melindungi kita. Bukankah itu yang sebenarnya?
menjadi kerinduan kita dan setiap orang. Dan khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapatkan janji bahwa Tuhan itu akan memberikan kita makanan, akan memimpin kita, dan juga akan melindungi hidup kita, menjaga daripada segala mara bahaya. Dan dikatakan, I don't need a thing. Saya itu tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kenapa? Bukankah kebutuhan kita banyak? Ya karena Tuhan itu sudah menjadi segala-galanya buat kita. Dia akan memberikan kita makanan, Dia akan memberikan segala kecukupan, Dia akan memimpin kita supaya kita berjalan di jalan yang benar, dan Dia juga akan melindungi kita. Dikatakan Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau di dalam ayatnya yang kedua. Artinya apa? Padang yang berumput hijau. Kalau Tuhan sebagai gembala, tentu saja kita adalah domba-dombanya. Apa itu makanan domba? Makanan domba adalah rumput. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan itu akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, artinya hidup kita akan dikelilingi dengan kebutuhan-kebutuhan makanan yang sangat tercukupkan. Bahkan bisa dikatakan berlimpah. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya Dia akan memimpin kita ke tempat-tempat yang tenang. Sekalipun mungkin di sebelah kiri kanan kita adalah sesuatu yang menggelisahkan dan tidak menentu, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menjadi pemimpin kita, karena Dia adalah gembala buat hidup kita. Dia akan memimpin kita ke air yang tenang, bukan ke air yang kotor, bukan ke air yang beriak-riak, tetapi yang tenang, yang teduh, yang penuh dengan damai sejahtera. Dia akan memimpin kita ke tempat-tempat yang kalau kita mengerti ya, begitu tempat yang sangat baik, sangat luar biasa buat hidup kita. Karena itu Dia mengatakan juga, aku menuntun kamu di jalan yang benar. Di jalan yang benar, tidak salah. Kita akan menghadapi begitu banyak pilihan di tahun yang baru, tetapi Tuhan akan menuntun kita sebagai gembala yang baik, menyatakan mana yang benar dan mana yang harus kita tempuh. Dikatakan Ia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita akan penuh dengan damai sejahtera dan luar biasa. Saudara-saudara, seringkali kita itu saat ini memasuki tahun yang baru, banyak orang begitu pesimis dengan tahun yang baru. Bagaimana tahun-tahun yang sudah ada di belakang kita pun bukan tahun yang mudah. Begitu banyak orang-orang menghadapi kesulitan, begitu banyak orang menghadapi kemunduran, bahkan perdagangan-perdagangan seperti lesu. Tetapi ada bagian-bagian orang yang tetap diberkati. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ada begitu banyak orang yang kecewa, ada begitu banyak orang yang ragu-ragu, ada begitu banyak orang yang tidak berani mengandalkan Tuhan. Tetapi justru kita melihat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang tetap bersandar kepada Tuhan, mereka akan dijadikan orang-orang yang berbeda. Mereka akan dijadikan anak-anak Tuhan yang tidak mengalami tahun-tahun yang gelap. Ya, karena itu mari kita belajar memegang janji Tuhan ini. Janji yang ajaib dan luar biasa di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi janji Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita akan bertemu dengan begitu banyak orang yang selalu berbicara pesimis. Mereka akan bilang bagaimana perdagangan yang akan datang, masa-masa yang sulit sedang mendekat. Tetapi mari kita akan melihat bahwa kita akan menjadi bangsa yang dibedakan, menjadi umat yang dibedakan, di mana boleh saja orang yang mengeluh dengan segala sesuatu yang dia akan hadapi. Bahkan belum tentu dihadapi, tapi belum sudah bertemu dengan orang-orang yang seringkali tidak pernah punya harapan. Tapi mari kita belajar bahwa kita orang yang dibedakan. Kita adalah umat yang spesial. Tuhan menjanjikan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Percayakah kita? Itulah yang menjadi sebab kenapa seringkali kita tidak bisa merasakan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu akan memberikan hal-hal yang sangat-sangat ajaib bagi orang yang tetap memegang bahwa Yesus atau Tuhan itu selalu menjadi gembala buat hidup kita. Apa artinya? Kita tahu bahwa gembala itu adalah
pribadi-pribadi yang selalu memimpin kita, menuntun kita. Gembala itu tidak berjalan di belakang, saudara-saudara, tapi gembala itu ada di depan dan domba-dombanya mengikuti gembala. Ketika gembala itu memanggil, domba-dombanya akan mendengar suaranya. Dan karena itu mari kita belajar di tahun 2022 kita tidak berjalan mendahului Tuhan, tapi kita berjalan di belakang Tuhan. Biar Tuhan yang akan menuntun kita lewat tapak kakinya. Kita bisa melihat jalan-jalan yang harus kita tempuh. Nah, mungkin banyak di antara kita yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Persoalannya adalah seringkali kita suka dengan janji Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita. Tetapi kita suka kurang mengerti bagaimana kita mendengar tuntunan dan suara Tuhan. Tentu saja itu didapatkan dari kita membaca firman Tuhan, dari kita bersekutu dengan Tuhan, dari kita berdoa, minta pimpinan, dan Tuhan itu selalu akan membuka jalan. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Tuhan ada di depan kita sebagai gembala. Kita akan mengikuti, dan kalau kita sekarang tahu kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku, artinya kebajikan dan kemurahan itu ada di belakang kita, mengikuti. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan sebagai gembala, maka kebaikan Tuhan itu akan mengikuti kita. Hidup kita selalu dipenuhi dengan kebaikan, dengan kemurahan Tuhan. Kita akan menikmati bahwa Tuhan itu sangat murah hati. Seorang ibu baru bercerita dengan saya. Satu ketika di hari libur ini dia dipanggil oleh saudaranya untuk pergi keluar kota. Tepat ketika dia meninggalkan kota itu, dia mendapat berita bahwa sebenarnya dia akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Tapi yang dibutuhkan adalah banyak syaratnya. Satu, KTP asli, dan ada berbagai macam surat-surat yang dibutuhkan. Sedangkan ketika dia pergi keluar kota, tentu saja KTP asli itu dibawa. Yang tidak dibawa adalah kartu keluarga, dan juga harus dilengkapi dengan kartu vaksin dan sebagainya dan sebagainya. Ketika dia mendengar itu, dia akan mendapatkan bantuan sosial. Dia merasakan sangat sayang sekali kalau bantuan sosial itu akan begitu saja berlalu. Tetapi untuk dia kembali ke kota itu yang cukup jauh dan tidak mungkin dia meninggalkan, karena dia baru dipanggil oleh saudaranya, familinya untuk menemani. Nah, karena itu dia bingung. Di satu sisi dia menginginkan akan bantuan sosial itu, tapi di satu sisi tugas dia adalah menemani akan familinya dan saudaranya yang tinggal di luar kota. Dia hanya berdoa dan dia katakan begini, Tuhan, kalau ini bagianku, Engkau akan mengatur dalam segala perkara. Karena Engkau adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Engkau yang akan mengatur. Sekalipun mungkin kalau itu bukan bagiannya, Tuhan juga yang akan mengatur. Kemudian dia telepon ke anaknya dan dia bilang, coba kamu datang saja bawa satu surat yang ada di situ, yaitu kartu keluarga. Selebihnya tidak ada lagi. Kecuali kartu vaksin memang bisa dikirim lewat smartphone. Dan apa yang terjadi di dalam ketika anaknya datang ke tempat itu, pengambilan itu, ternyata begitu banyak orang-orang diminta akan semua surat-surat lengkap itu, sampai tiba giliran daripada anaknya dari ibu ini datang, yang diminta hanya kartu keluarga. Sangat-sangat mengherankan, sehingga bantuan sosial itu dapat diterima. Nah, mari kita belajar ketika Tuhan itu menjadi gembala buat hidup kita, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan mengikuti kita. Ibu ini merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, kemurahan Tuhan. Kenapa dia pergi, orang lain gak bisa kalau tidak lengkap, tetapi hanya dia dapat mendapatkan itu semua. Itulah bukti daripada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti hidup orang percaya. Karena itu dikatakan di sini oleh pemazmur, I don't need a thing. Aku tidak butuh apapun lagi. I shall not want. Berarti dia juga mengalami bahwa sesungguhnya semua itu sudah Tuhan sediakan. Karena dikatakan ketika Tuhan menjadi gembala buat kita,
maka Dia akan memberikan kita makanan, pimpinan, dan perlindungan. Bukankah itu yang kita perlukan? Setiap hari mungkin kita pikir, saya sudah banyak uang, saya bisa saja beli apa saja. Saya juga pinter, saya bisa lakukan itu saja. Tapi sering kali kita lupa bahwa kalau tanpa Tuhan ada di tengah-tengah kita, terlalu mudah sebenarnya kita jatuh. Terlalu mudah sebenarnya kita itu mengalami kekurangan. Perlindungan untuk perjalanan kita. Pada waktu makan pun sebenarnya kita butuh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ya. Lebih dari 10 tahun. Waktu itu anak saya ada di Kanada. Jadi jauh. Kami hanya bisa berhubungan dengan bukan video call, zaman itu masih pakai internet saja, tapi bisa kelihatan fotonya. Saya lupa pakai kamera begitulah. Satu ketika anak saya itu tergigit lidahnya ketika makan sehingga terjadi pendarahan, keluar darahnya cukup banyak. Dan pada akhirnya dia ke dokter, terus dia cerita, dia tunjukkan lewat kamera itu keadaan lidahnya yang tergigit. Saya bilang, "Non, kenapa kamu bisa tergigit seperti itu?" Iya, nggak tahu mami, lagi makan, nggak tahu bagaimana salah ngunyahnya atau gimana bisa tergigit. Mungkin kita, saudara dan saya juga pernah mengalami tergigit. Tapi biasanya kalau tergigit kan nggak sampai pendarahan begitu ya. Nah, biasanya kalau suka tergigit, kemudian bekas gigitan itu bisa menjadi sariawan, bisa. Nah, tapi ini tidak, sepertinya kayak sobek begitu loh. Kok bisa terjadi? Nah, pada waktu akhirnya saya mendoakan, Tuhan bicara kepada saya. Persoalan, Tuhan mengatakan begini, berapa banyak kamu mengunyah dan berhasil dengan baik tanpa tergigit? Ketika Roh Kudus bilang begitu, saya kaget sekali. Dan kemudian yang saya pikirkan dan saya tangkap dari apa yang Tuhan katakan itu adalah soal kita mengunyah makanan saja, sebenarnya kita butuh Tuhan. Dan kalau kita bisa berhasil makan tanpa tergigit, sebetulnya itu karena Tuhan. Tetapi apakah kita merasakan bahwa itu satu berkat dari Tuhan? Bahwa itu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan? Kita seringkali setiap hari makan tanpa tergigit, kita tidak pernah mengucap syukur. Mungkin kita mengucap syukur dengan makanan, menu yang kita terima. Tapi kita lupa mengucap syukur bahwa untuk dapat menikmati makanan, kita bisa mengunyah dengan baik tanpa tergigit. Karena kita anggap biasa, makan itu pasti berhasil. Tapi satu ketika kita mungkin bisa tergigit, dan tergigitnya bukan cuma sedikit, tapi seperti anak saya bisa mengeluarkan darah dan perlu pergi ke dokter. Saya pikir, kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, sebenarnya Tuhan sedang ingin mengajarkan kepada saya dan juga kepada anak saya bahwa dalam soal yang terkecil pun engkau butuh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu sangat-sangat diperlukan di dalam setiap kegiatan hidup kita. Dari pagi sampai pagi lagi. Bahkan ketika tidur pun kita juga tetap butuh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Nah, itulah yang sebenarnya sedang Tuhan janjikan buat kita memasuki tahun yang baru. Karena itu bagaimana mungkin kita bisa berhasil di tahun yang baru? Hanya kemurahan dan kebajikan Tuhan yang kita perlukan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kebajikan dan kemurahan Tuhan itu? Tentu saja adalah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik buat hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa membanggakan apapun dalam hidup kita. Karena ternyata untuk urusan makan saja kita butuh pertolongannya. Satu ketika ada di gedung Gracia, ada satu pengumuman yang menyatakan bahwa pernikahan yang akan menyewa pernikahan, dan itu hanya kurang beberapa hari sebelum pernikahan itu terjadi, dibatalkan. Saya tanya kepada petugas di situ, saya bilang, kenapa pernikahan ini dibatalkan? Iya, karena
ibu dari pengantin itu meninggal. Saya bilang, oh jadi rupanya sudah sakit. Ternyata tidak. Ternyata karena tersedak ketika makan sate kentang. Di situ kita bisa belajar. Kita kadang-kadang lupa untuk kalau makan itu berdoa. Kita pikir kita makan berdoa itu hanya pamit sama Tuhan. Memberitahukan saja sama Tuhan, ini lagi mau makan, berkati. Dan ternyata kita lebih konsentrasi kepada makanan. Berkati makanan ini supaya makanan ini tidak menjadikan kejelekan buat tubuh kita. Makanan ini diberkati sehingga saya bisa kuat, saya bisa sehat dengan makanan ini. Salah tidak, sangat tepat. Kita harus minta diberkati apapun yang kita makan. Tapi seringkali kita lupa bahwa aktivitas kita untuk mengunyah makanan, untuk menelan makanan adalah perlu pertolongan Tuhan, kemampuan itu. Karena itu kita perlu sekali ada kebajikan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan untuk membuat kita berhasil untuk makan. Lucu ya, aneh ya. Kalau orang bilang saya berdoa supaya saya berhasil, itu biasanya dari usahanya supaya berhasil dari pelayanannya, supaya kita berhasil dalam studi kita. Tapi seringkali kita lupa keberhasilan yang kita lakukan setiap pagi, setiap hari, setiap saat itu tetap butuh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mulai merenungkan alangkah dahsyatnya Tuhan kita itu. Alangkah luar biasanya Tuhan kita itu. Kalau sampai selama ini kita dalam keadaan yang sangat baik, kita bisa berhasil melakukan perjalanan, kita berhasil untuk mengisi hidup kita. Dalam usaha kita berhasil, dalam studi kita berhasil, dalam rumah tangga dan keluarga kita berhasil. Tapi mulai kita pikirkan, siapa yang menolong kita untuk kita berhasil? Ada kuasa Tuhan yang membuat kita berhasil. Dan apakah itu bukan kebajikan dan kemurahan Tuhan? Seringkali kita tidak memikirkan kehadiran Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Kalau kita saat ini bisa menikmati, makan itu rasanya enak. Saya baru menjenguk orang yang sakit ya. Orang yang sakit sulit makan. Walaupun ya dikasih penawaran apapun, gak ada yang kepengen. Katanya mulut saya tidak enak, rasanya tidak enak, semua makanan tidak enak. Tidakkah kita pernah berpikir ketika kita makan kita bisa merasakan asin, kita merasakan gurih, kita merasakan manis, kita merasakan satu komposisi yang baik dari sebuah masakan? Bukankah itu adalah kebaikan Tuhan? Ketika kita sakit, kita akan berpikir, aduh gak enak semua makanan itu. Tapi kita lupa ketika kita bisa menikmati makanan itu dengan enak. Bukankah itu adalah anugerah dan pemeliharaan Tuhan? Yang Tuhan katakan bahwa ketika Dia sebagai gembala kita, maka Dia akan memberikan kita makanan. Nah saudara-saudara, kalau saudara dikasih makanan satu meja dengan makanan yang mewah, dari yang saudara suka masa kecil sampai sekarang saudara suka, dari makanan barat sampai makanan timur, dari makanan sederhana sampai makanan paling mewah, tapi saudara tidak diberikan selera untuk makan, apakah saudara akan makan? Tentu saja tidak. Semua dirasa pahit, di mulut tidak enak, dirasa pahit. Tetapi Tuhan bilang, aku akan memberikan makanan yang bisa kamu nikmati. Karena apa? Ketika aku memberikan berkat itu, aku menyertai dengan kebajikan dan kemurahanku. Ketika kita melakukan sebuah usaha, mungkin kita berpikir saingannya begitu banyak. Tetapi percayalah, ketika Tuhan menjadi gembala kita, maka Tuhan mengatakan, aku akan memimpin kamu. Dan pimpinan Tuhan itu akan membawa kita ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Dan pimpinan kita itu akan membuat usaha kita menjadi berhasil, usaha kita menjadi besar. Seringkali ada begitu banyak orang berusaha, berpikir saya bisa karena saya memang sudah mampu. Mungkin saya punya pendidikan tinggi, mungkin otak saya itu sudah terkenal otak yang pandai. Tetapi ada begitu banyak orang punya banyak keahlian, tapi tidak pernah bisa menikmati itu menjadi berkat buat hidupnya.
usaha apapun gagal. Padahal kepandaiannya banyak sekali. Bisa ini, bisa itu. Tapi kenapa hidupnya masih kekurangan secara finansial? Berarti kemampuan untuk kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan itu pun adalah karena kebajikan dan kemurahan belaka. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki tahun yang baru, hidup kita semakin percaya kepada Tuhan. Dunia tidak pernah menjanjikan apa-apa. Kalaupun dunia seolah-olah menjanjikan sesuatu yang indah dan baik, itu hanya sementara. Ketika kemudian tiba-tiba datanglah sesuatu yang mungkin menakutkan kita. Bencana alam, pandemi, epidemi, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Maka dunia tidak pernah bisa menjadi jaminan. Tetapi yang menjadi jaminan adalah sabda Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan. Itu yang bisa kita pegang. Dan mari kita belajar untuk membuktikan bahwa setiap perkataan Tuhan dari firman Tuhan itu akan ya dan amin terjadi dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang berbeda. Semua orang boleh memasuki tahun 2022 dengan penuh kekhawatiran karena bencana alam ada di sana sini, banjir ada di sana sini. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini saya beritakan satu janji Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Memasuki tahun 2022, bagian kita adalah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan tetap satu-satunya gembala yang baik, gembala yang ajaib, yang tidak membuat hidup kita kekurangan apapun. Kita kekurangan ide, Tuhan punya ide. Kita kekurangan kesehatan, Tuhan bisa beri kesembuhan. Kita kekurangan kreativitas, Tuhan akan berikan. Kita kekurangan hikmat, ada pada Tuhan sumber hikmat. Kita kekurangan apapun, kita kekurangan uang, Dia memberi berkat dari segala-galanya. Apa saja Dia bisa lakukan. Dari mana kita bisa tahu dan bagaimana kita bisa percaya? Mari kita percaya kepada setiap firman Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita belajar Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena dari situ sumber daripada jawaban dan solusi atas kehidupan kita ada. Di mana Tuhan berfirman, itu kan hanya tulisan. Sudah dari sejak dulu tulisan Alkitab seperti itu. Tapi mari kita percaya, Alkitab bukan buku sembarang buku. Alkitab adalah buku yang ditulis oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu hidup sehingga apapun masalah kita, solusi ada pada pemberitaan Roh Kudus yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu mari kita belajar. Alkitab bukan hanya dibaca terus kita akan mengerti sejauh apa menelaahnya. Tapi Alkitab akan menghidupi kita hari demi hari. Saya merenungkan, Tuhan, saya mau masuk di tahun 2022. Sebenarnya apa yang akan terjadi dan apa yang Kau akan janjikan buat hidup saya? Yang akan terjadi, memang kita melihat begitu banyak berita-berita. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidup. Saya percaya saya akan memasuki tahun 2022 bersama dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan yang terus-menerus akan mengiringi hidup saya. Karena itu saya saat ini menyampaikannya kepada saudara. Itu janji Tuhan yang diberitakan hanya bukan untuk saya saja, tapi itu janji juga yang diberikan untuk saudara-saudara seluruh keluarga Gracia dan semua orang percaya. Hanya kuncinya, tetap jadikan Yesus sebagai gembala buat hidup kita. Dia akan memenuhi kita dengan segala kebutuhan makanan, pimpinan, dan penyertaan. Perlindungan Tuhan akan terus ada di dalam hidup kita. Sehingga apalagi yang kita perlukan, gak ada. Semua terselesaikan oleh Tuhan. Dan Dia akan mencurahkannya di dalam hidup kita. Masuki dan songsong tahun yang baru 2022 dengan percaya bahwa Tuhan yang akan menggenapi janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Ketika Engkau berjanji dan Engkau adalah Allah yang selalu menggenapkan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan penyertaan-Mu terus ada dan menyertai kami. Berbicara kepada kami.
pemberitaan firman bisa berhenti, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk bekerja di dalam kehidupan kami, di hati kami, di pikiran kami, di seluruh kegiatan kami. Mari Tuhan Kau tolong kami lebih dalam lagi mengerti akan setiap janji-janji-Mu di tahun yang baru. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, meteraikan akan firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin.